Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Enden Prianto di tutorial sablon kaos. Oke, kali ini saya akan membagikan atau sharing-sharing tentang alat dan bahan yang digunakan untuk sablon kaos manual atau manual screen printing. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan like, komen, dan subscribe dulu channel kami agar channel kami bisa berkembang. Oke, langsung saja kita ke alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama, ada namanya screen. Alat sablon yang pertama adalah screen. Nah, screen ini terdiri dari dua bagian. Yang ini namanya frame, yang ini kain monil. Ini kain ya, bukan kayak semacam kaca atau mika. Nah, untuk frame sendiri ada dua macam biasanya ya. Yang pertama ada yang kayu, yang kedua ada yang aluminium. Untuk aluminium harganya relatif lumayan mahal. Ini yang lebih ekonomis pakainya yang kayu. Nah, untuk screen sendiri ada berbagai macam kerapatan dari T54, T16 atau T61, T77, T90, T120, T150 dan sebagainya. Dan artinya semakin kecil angkanya semakin lebar atau semakin renggang pori-porinya. Nah, semakin tinggi angkanya semakin rapat pori-pori screen dalam incinya. Alat bahan yang kedua ada namanya stopper. Ini namanya stopper. Nah, untuk meja Thailand, stoppernya ada dua ujung atau dua sisi. Yang ini stopper O, ini stopper O, ini O. Yang satunya stopper U. Nah, nanti ini ketemu dengan rel yang ada di screen. Nah, ini namanya rel. Di atas dan di bawah. Nah, ini masing-masing ujungnya diikat dengan skru atau skrup. Ini di bawah juga. Nah, nanti ini nempelnya di sini. Nah, nanti dibaut dan dikencangkan setelah settingannya pas, settingan di mejanya. Untuk alat yang ketiga ada namanya papan sablon. Nah, ini papan sablon portable, artinya bisa dipindah-pindah, diangkat junjung. Nah, ini yang full print. Kita pakainya ini terbuat dari blockboard. Nah, ini lumayan kuat ya, jadi nggak gampang melintir atau istilah Jawanya molet. Nah, ini dikasih register. Ini registernya di sablon juga ya, registernya di sablon. Gunanya buat apa? Nah, ini register ini nanti saat kita nyablon, misalnya ukuran L ya, ukuran L misalnya mulai dari angka 7. Jadi nanti semua ukuran L kita mulai dari angka 7 semua setiap papannya. Jadi nggak takut beda-beda ukuran sablonnya, maksudnya nggak takut beda jarak sablonnya dari atas misalnya 5 cm, ya sudah 5 cm semua antara ukuran satu dengan yang lainnya. Nah, ini sudah dikasih lem ya. Nah, ini dekat sekali ini pakai lem papan. Nah, yang keempat ini ada namanya rakel atau rakel, terserah nyebutnya apa. Yang penting setahu saya namanya rakel. Nah, rakel sendiri ini berfungsi untuk mendorong tinta agar turun ke media kaos melewati screen tadi.
Jadi nanti cara pakainya, pegang dua ujungnya, ada yang model tarik, ada yang model dorong, sesuai selera. Nah kalau major rel yang pentokannya di ujung biasanya didorong, kalau major rel yang pentokannya di dekat perut nanti biasanya ditarik. Tapi itu sih tergantung dari selera masing-masing tukang sablon, sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Nah raket sendiri ada dua bentuk ya. Yang pertama ini lancip, yang kedua ini ada yang kotak. Bedanya apa? Nah untuk yang lancip, sepengalaman saya ini tinta itu gampang turun. Jadi sekali gesut tinta itu mudah sekali turun. Nah ini biasanya untuk saya pakai untuk sablon kaos PE atau polyester, itu kan berbulu ya seratnya kelihatan sekali. Jadi kalau tipis-tipis itu enggak cepat turun tintanya, enggak, kadang digesut 3 kali, kadang digesut 3 kali belum tentu nutup. Nah ini yang kotak, ini kalau nggak salah tebalnya 9 mili, kalau yang ini 7 mili. Untuk lebarnya ini 30 cm-an, jadi pas untuk desain A3. Nah untuk yang kotak ini berfungsi atau digunakan biasanya untuk yang membutuhkan turunnya tinta itu sedikit demi sedikit. Jadi untuk mendapatkan detail yang lebih bagus. Contohnya ya, ini kalau kotak ini nanti turunnya tinta itu perlahan. Jadi beda dengan yang lancip. Kalau lancip itu cepat sekali turun. Kalau yang ini agak tipis keluarnya tinta. Jadi enggak rawan bleber. Kalau lancip, kalau enggak biasa, gampang sekali bleber tintanya. Nah, jadi untuk pemula alangkah baiknya pakai yang kotak. Jadi enggak gampang bleber tintanya. Nah, untuk rakel sendiri ini karetnya ya. Ini gagangnya. Nah, untuk karetnya itu ada berbagai macam tingkat kekerasan. Nah, ini saya pakainya yang 85A. Gak tahu A itu apa, tapi setahu saya satuannya itu duru ya, tingkat kekerasan. Jadi ini keras ya. Kalau yang di bawahnya lebih lembek lagi. Nah, untuk gagangnya sendiri ada yang dari aluminium, ada yang dari kayu. Kalau yang aluminium mau dipakai bertahun-tahun pun nggak bakal rusak. Kalau yang kayu sering kerendam air, kena panas, kena kerendam air, gampang sekali busuk kayunya ya, apalagi kalau kayu yang masih muda. Ini yang tadi yang ke-4. Lanjut yang ke-5. Ini ada yang namanya hot gun atau heat gun. Ini saya pakai hampir 2 tahun lebih ini ya, lumayan awet. Ini bukan endorse, ini bukan endorse ya, ini lumayan awet merek ini. Ini wattnya lumayan tinggi, ini sekitar 1200 kalau yang speed 2. Kalau speed 1 sekitar 600-an kalau nggak salah. Itu sudah panas sekali. Nah, untuk yang merek ini cocok sekali untuk sablon plastisol karena ujungnya ini bisa sampai membara. Kalau yang harga 200-an atau kurang, dia kalau untuk plastisol itu kurang cocok ya. Jadi kalau main plastisol mending pakai yang wattnya tinggi, jadi nggak kelamaan ngering-ngeringinnya, capek juga ya. Ini lumayan berat, kalau ngering-ngeringnya juga kalau terlalu lama gampang sekali capek, makanya harus pakai yang watt tinggi. Lanjut yang ke-6. Ke-6 atau berapa tadi ya, anggap aja ke-6 ya. Ini namanya coater, tulisannya coater. Coater ini berfungsi untuk mengoleskan obat afdruk ke screen. Nah, ini contohnya ini. Kalau yang tadi ini screen yang masih
polos, belum ada obat afdruknya. Nah ini sudah ada obat afdruknya. Jadi nanti ini sebagai wadah buat emulsi. Anggap aja ini emulsi ya. Kita tuang di sini secukupnya. Langsung kita balurin ke sini. Dimiringin dikit. Kita tarik set. Nah ini gampang sekali rata. Beda kalau dengan seperti pakai kartu ATM atau kartu semacam ATM lah. Agak lama, agak susah ratanya ya. Kalau ini enak sekali. Ini bahannya aluminium dan ini lumayan awet, ini sudah 2 tahun lebih. Harganya untuk panjang 20 cm sekitar dulu itu 70.000 saya belinya. Alhamdulillah sampai sekarang masih awet ya. Belum ada kerusakan sama sekali. Lanjut yang ke 6. Ini bahan untuk pembuatan screennya ya, untuk membuat screen atau cetakannya. Ini saya pakainya merek ini. Maaf sekali lagi bukan endorse ya. Saya bisa pakai ini, kalau enggak pakai Photosol. Itu lebih enak nyemprotnya, lebih enak juga saat kita membersihkannya. Nah untuk yang Bremol, untuk sablon kaos kita pakainya yang Bremol Tech. Nah ini ada Bremol Tech. Bremol Tech. Nah untuk sablon plastik kita pakainya yang Bremol RN. Ini untuk kemasan yang 1 kg. Ini masih baru ya, belum kepake. Kita unboxing dulu. Kira-kira dalamnya seperti apa ya. Nah ini ada yang botol kecil, ada yang botol gede. Nah ini ada juga yang seperti ini kayaknya buat ngaduk, ini buat ngaduk. Nah ini apa namanya, untuk yang botol gede ini namanya emulsi atau foto emulsi. Nah yang ini namanya sensitizer. Ini yang buat obat yang pekat cahaya. Nah untuk perbandingannya, menurut rekomendasi dari factory itu 1 sensitizer banding 10 emulsi. Jadi 1 botol ini campurannya 1 botol ini. Itu rekomendasi dari faktorinya sana. Lanjut, ini namanya harter atau penguat afdrukan, atau kata lainnya hardener, penguat afdrukan. Nah ini setelah jadi seperti ini, biar lebih kuat atau enggak gampang jebol afdrukannya, ini kita pakai harter. Jadi kita kasih spon, kita tuang dikit-dikit, kita olesin secara merata pada area ini semuanya, bolak-balik. Habis itu kita jemur di teriknya matahari, atau kalau memburu waktu bisa kita hotgun jarak jauh biar nggak bolong screennya. Setelah kering kita cuci, kita semprot lagi pada area desain biar nggak ada sisa-sisa harter yang menempel. Setelah kita cuci, kita semprot, kita keringkan lagi di teriknya matahari. Nah kalau sudah dikasih harter, bisa awet sekali nih, enggak gampang jebol. Tapi untuk sablon Plastisol kita jarang sekali pakai harter karena dia kan minyak, basisnya kan minyak, dia enggak ngerusak ininya, screennya atau emulsinya. Beda dengan yang rubber. Kalau rubber itu karena banyak air, dia gampang sekali merusak ini, jadi gampang jebol. Jadi kalau main sablon rubber
alangkah baiknya saya rekomendasikan pakai Harter. Lanjut, tinta sendiri. Tinta ada dua macam jenis. Ini tinta yang pertama ada water base, Plastisol. Maaf saya nggak nyebutkan merek, yaitu rubber atau GL orang nyebutnya. Ini yang kedua, saya sudah bertahun-tahun pakai ini dalam dasar minyak. Alhamdulillah hasilnya tinta Plastisol, tahan lama. Nah, masing-masing tinta punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Nanti di lain waktu insya Allah saya bahas kelemahan dan kekurangan dari masing-masing tinta menurut pengalaman saya, karena beda orang bisa beda pengalaman. Jadi silakan jika punya pengalaman yang lain mau komentar, monggo, karena sablon itu berdasarkan pengalaman. Jadi masing-masing orang itu punya pengalaman sendiri. Jadi saya begini bagus, sana begini kok nggak bagus, sana bagusnya segini. Nah, itu uniknya sablon. Lanjut, yang berikutnya ini ada, ini bukan endorse ya, saya pakai Shock-Clean pemutih untuk membersihkan obat afdruk yang menempel di screen saat sudah selesai untuk nyablon. Bisa pakai Baiklin ataupun Shock-Clean, atau Kaporit juga bisa, soda api juga bisa. Nah, gimana caranya membersihkannya? Ini tinggal dioles-olesin ke area yang ini. Kita oles-olesin sampai merata ke bagian luar sama dalam. Kita tunggu beberapa menit, ya kurang lebih 5 menitan lah. Kalau dia sudah luntur, baru kita semprot, kita bilas sampai bersih. Lalu screen sudah bisa digunakan lagi untuk desain selanjutnya. Nah, saya rasa inilah alat-alat yang digunakan untuk sablon manual. Ini basic sekali ya, ini basic sekali. Nah, misalnya ini ya, hot gun. Kalau saya biasa pakai hot gun atau enggak curing. Kalau tulisannya curing, nyebutnya curing. Nah, untuk pemanas yang desain gede kita pakainya curing, ada di belakang, nggak saya bawa ke sini karena nggak muat nanti kalau taruh sini. Nah, ini untuk yang basic sekali sudah bisa jalan untuk sablon manual ya. Buat kamu yang ingin memulai sablon, ya alatnya cuma seperti ini. Alat dan bahan yang digunakan untuk sablon kaos manual. Buat kamu yang sedang belajar atau menekuni sablon kaos manual, kita bisa sharing-sharing, kita bisa tukar pengalaman. Silakan bisa kita saling berbagi di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa saling mengisi kekurangan kita masing-masing. Tidak ada yang ahli dalam sesuatu, yang ada tahu lebih dulu. Oke, saya rasa sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bagi teman-teman yang ingin tahu updatean tentang cara sablon kaos manual, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami agar channel kami bisa berkembang dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua yang ingin belajar atau memulai usaha sablon kaos manual. Oke, sekian dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rakel Kotak.